Oke guys, welcome to my channel. Oke, kali ini kita akan membahas dengan trading lagi. Oke, hmm, konten game sama itu belum belum selesai. Berhubung kita itu belum selesai gitu guys, ngeditnya. Sekarang kita bikin konten trading lagi. Oke, kemarin yang pertama videoku yang upload tentang pembahasan pertama gitu deh. Apa sih Olympic Trade itu? Nah, konten yang kedua saya upload itu strategi, ada 3 strategi. Nah, sekarang guys, kita akan membahas tentang 7 panduan cara untuk bermain game trade Olympic Trade gitu guys, secara penuh untuk pemula. Jay, saya juga pemula, cak di cok. Jadi kita harus belajar dulu, okay? Nah, ini sebenarnya ini kenaikan guys, ada kenaikan kalau kita fokus langsung trading itulah yang udah tahu tentang cara gimana sih trading di Olympic Trade, pasti ini akan ada kenaikan guys. Tapi jangan terburu-buru, oke guys. Kita akan membahas dulu 7 panduan cara untuk bermain Olympic Trade. Anjay. Yang pertama ada indikator MACD guys. Dasar yang perlu diketahui investor. Yang kemarin pasti tahulah, yang nonton kemarin guys, yang saya upload yang kedua kalau part 2 guys. Nah, itu adalah indikator MACD. Nah, saya nanti taruh di atas ya guys, atas pojok kanan. Nah, itu guys. Jadi MACD itu singkatan dari Moving Average Divergence ya. Anjay, gak bisa bahasa Inggris guys. Intinya itu guys. Dikenal juga sebagai Moving Average. Jadi indikator ini digunakan untuk menentukan apakah harga berada dalam tren jika tren baru telah terjadi guys. Jadi kita itu akan mengetahui atau menentukan harga trennya jika tren baru telah terjadi. Nah, gitu guys. Jadi waktu tren akan berakhir. Nah, seperti itulah guys. Dengan ramalan bermanfaat itu guys, MACD menjadi alat analisis teknis yang dipilih oleh banyak pemain. Jadi pemain yang pemula gitu guys, yang kayak saya gitu. Jadi ada 2 langkah, ada 3 langkah kalau guys. Ada 3 langkah guys dalam MACD ini. Yang pertama, kita itu mengatur indikator MACD di Olympic Trade. Jadi kita itu mengatur MACD-nya guys, nggak sembarang. Jadi kita itu akan mengaturnya. Yang kedua itu ada langkahnya baca sinyal dari MACD ini guys, untuk memasukkan order perdagangan di Olympic Trade. Kalau ini harap fokus guys pada indikasi ketika 2 garis MACD berpotongan. Jadi kita itu harus berfokus ke situ guys. Nah, tambahannya ada 2. Jadi ketika garis biru memotong ke garis merah, nah, dan berada di bawah garis 0, ketika garis ini maju ke garis 0 tengah nih guys, MACD memperkirakan bahwa harga akan cenderung meningkat dalam waktu dekat. Anda harus menambah pesanan. Nah, jadi sebenarnya ini guys, sambil baca sambil merhatiin. Nah, sebenarnya saya itu gak jago-jago amat sih guys, cuman ya namanya juga pemula guys, kita itu harus apa ya namanya, harus banyak-banyak belajar. Jadi kita belajar bareng guys. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua sebaliknya guys, jadi sebaliknya yang tadi saya sebutkan, ketika garis biru memotong ke garis merah, nah berada di bawah garis yang mana sih guys, yang merah. Nah, ini kan dari indikatornya kan ada 3, warna hijau, kuning, sama itu yang oranye guys. Nah, itu jadi jika berpotongan posisinya itu akan cenderung meningkat dalam waktu dekat. Nah, ini perpotongan. Nah, mana perpotongan. Nah, ini guys, perpotongan guys. Jadi kalau udah perpotongan gini pasti cenderungnya akan meningkat guys. Lihat, set. Nah kan, naik kan guys. Nah, naik kan
kan naik. Nah di sini turun lagi trennya, seperti itu guys. Yang kedua itu ya sebaliknya itu guys, kalau garis merahnya berbarengan dengan garis biru dan berada di atas garis 0, pada saat yang sama semua turun ke garis 0, jadi akan turun lagi. Nah ini guys, ini kan turun guys. Kan kalau di sini warna garisnya saya menggunakan warna garis mana guys tadi, nah ini garis oranye guys. Nah oranye kan ini berpotongan, ini pasti akan naik guys, naik kan. Nah di sini berpotongan lagi guys, kalau udah gini ya paling turun guys, trennya tuh turun kan. Nah turun oke, seperti itu guys. Yang ketiga itu langkah ketiga perpisahan di MACD saat bermain. Ketika harga naik nih guys, indikator MACD turun, atau harga turun tetapi MACD meningkat. Nah ini perbedaan MACD nya, dianggap sebagai sinyal indikator MACD yang paling dapat diandalkan dalam trader pemula guys. Nah seperti itu. Nah yang kedua, panduan kedua itu alat analisis teknis ROAD SMA berguna dalam Olympic Trade. Nah kalau kalian ini lah yang udah nonton video saya yang kemarin pasti tahulah MACD itu apa, SMA itu apa. Nah sekarang panduannya guys. Yang kedua yang saya ini dulu lah, pengertian SMA dulu guys. Jadi SMA itu alat analisis yang sederhana nih guys, dan umum tentang nilai rata-rata data harga. Dengan demikian memprediksi tren dalam transaksi di masa depan. Jadi kita itu akan memprediksi tren ini apa sih di tren berikutnya itu akan terjadi seperti apa. Nah itu guys. Jadi ada beberapa langkah guys, ada 2 langkah. Yang pertama, langkah pertama itu kita siapkan dulu SMA guys. SMA itu yang ini nih. Bukan ini. Indikator. Nah, ini guys SMA guys, yang paling atas nih guys. Yang paling atas. Ini SMA guys. Sudah saya pasang, oke. Nah, yang kedua, langkah kedua itu baca sinyal dari garis SMA aja. Jadi kita itu harus membaca sinyalnya guys. Jadi nggak sembarang. Untuk buka harga gitu, buka apa ya namanya, apa sih guys, intinya mah kalau kita udah buka harga, jadi cara ininya saat SMA cepat di atas SMA lambat, lalu belok lebih rendah nih guys, dan potong SMA perlahan dari atas ke bawah, pada titik ini nih harga akan turun guys. Anda harus melakukan pemesanan yang dikurangi untuk perdagangan, jadi kita itu harus dikurangi guys. Nah seperti itulah guys. Oke, yang ketiga, panduan ketiga itu ada grafik candles Jepang, alat pelacakan pergerakan harga. Jadi candlestick Jepang ini juga strategi sebenarnya guys. Soalnya kan ada 3 strategis yang pemula. Nah ini kayaknya strategis guys, candlestick Jepang. Nah apa sih candlestick Jepang itu? Jadi pada awalnya perdagangan Jepang menggunakan untuk menghitung harga beras. Ratusan tahun setelah grafik menjadi indikator harga untuk pasar saham. Untuk perdagangan Olimpi ini grafik candlestick Jepang dianggap sebagai alat yang berguna guys. Nah strategis kan, saya bilang juga apa, strategis guys. Seperti itu guys. Oke, kita langsung ke langkah-langkahnya. Langsung ke yang 4 aja. Gunakan model kuku untuk secara efektif memainkan Olympic Trade. Apa sih model kuku ini? Jadi alasan metode ini memiliki nama yang aneh gitu guys, kan model kuku. Nah ini aneh guys, saya juga aneh guys. Karena harga jalur menciptakan bentuk seperti kuku babi. Ya itulah, berdasarkan grafik kandil Jepang guys. Nah oke, langsung ke 5 aja sah. Dai Bollinger's Band. Nah jadi apa sih Bollinger's Band itu? Jadi Bollinger's Band itu adalah alat analisis tentang yang banyak digunakan oleh investor di pasar perdagangan opsi di Vietnam. Ini sebenarnya di opsi Vietnam guys, perdagangan opsi di Vietnam. Oke, lanjut ke strategi yang 6. Ada martingale membantu investor menghilangkan kerugian.
Jadi strategi martingale itu metode yang terkenal guys, dan digunakan tidak hanya dalam opsi binar tetapi banyak di bidang investasi lainnya guys. Nah, oke, lanjut saja ke 7 untuk mempersingkat waktu. Yang ketujuh itu ada transaksi yang efektif dengan indikator RSI. Indikator RSI itu osilator visual yang sering digabungkan dengan grafik lain guys. Jadi sering dianggap bahwa nilai RSI itu dalam dua tingkatan, 30 dan 70. Nah, itulah guys, ada beberapa 7 panduan. Oke, kalau sudah pembahasan kayak gini, kita coba trade lagi guys. Nah, ini guys, ini pasti akan ada penurunan guys. Nih, saya akan open posisi, oke? Langsung saja. 3, 2, 1. Wah. Ya, salah. Gak apa-apa. Kan kita ada dua nih kombinasi. Kita persiapan di dua guys. Kombinasi dua. Tapi ini kayaknya trennya turun guys. Soalnya kan gini udah ada persilangan guys, yang tadi saya sebutkan. Nah, ini persilangan guys, kuning. Jadi persilangan antara MACD guys. Pasti akan ada penurunan. Nah, kita kalau udah kombinasi seperti ini, jangan ikuti tren guys. Kalau ini ya, kalau saya udah pilih turun, ya turun harus di jalur turun lagi. Ini pasti hijau sih guys, tapi kalau open posisi turun pasti turun lagi guys. Ya, turun guys. Bentar, perpindahan candle aja, oke? 1, 2, 3. Wah, cocok. Oke guys. Nah, wah, jaringanku cok. Nah, seperti itu guys. Kalau open posisi jangan harus sabar guys. Kalau nggak ada kesempatan ya udah jangan dilanjut. Ini wah, saya kurang ini guys. Sorry guys. Oke guys, sabar guys. Jangan terlalu. Nah, ini guys. Mantap kan? Nah, kalau udah di dua, kita itu jangan open posisi lagi guys. Cukup di sini aja. Jangan terlalu barbar, jangan terlalu nafsu gitu guys. Oke, kita open posisi naik. Kita tunggu kan. Saya kenapa sih open posisi naik? Karena kan saya kombinasi keduanya udah enggak guys. Nah, ini pasti naik guys, pasti naik ini. Soalnya udah melewati candlestick itu MACD itu guys. Nah, kalau udah ini kita open posisi naik kombinasi dua guys. Jangan klik. Harap bersabar, jangan terburu-buru. Kita udah loss berapa tuh? 3, 2, 1. Oke, kita kombinasi dua. Jangan nafsu guys, sabar guys. Meski di akun demo, kita itu harus sabar, jangan terlalu nafsu. Ini kalau kalau kita menggunakan fraktal, kita jangan guys. Kalau udah melewati ini nih, yang 3 ini, yang MACD ini, jangan open posisi guys. Tapi kan sekarang saya menggunakan MACD. Ini pasti naik kan guys. Kita itu kombinasi dua, oke? Kalau udah seperti ini kita kembalikan dengan D1. Profit. Meski akun demo kan senang guys, jadi kita itu melatih kesabaran, jangan terlalu nafsu gitu, oke?
Mantap guys. Nah kita tunggu dulu ini guys. Kalau ini naik, kita open posisi naik lagi guys. Soalnya kan beda jauh gitu guys dari candlestick itu guys. Kita tunggu konfirmasinya. Ini pasti naik sih guys, trennya naik sebentar terus turun lagi. Coba oke, sabar, tenang. Besok kita pembahasan tentang strategis yang nomor 1 itu guys, yang Jepang itu. Kita open posisi naik guys habis ini. 12, 11. Empat, tiga, dua, satu. Kita pun bisa naik guys. Naik, 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 naik. Ya, seperti itu guys. Kita itu harus sabar. Tapi ini kurang agresif guys. Kalau di sini pasti loss terus pakai akun real. Untung pakai akun demo guys. Jangan terburu-buru dengan akun real, oke? Oh iya, besok mending konten berikutnya mending saya pembahasan tentang open posisi guys. Waduh, wah doji tuh. Wah turun dong. Gak apa-apa guys, T2 kita guys. Ya, harusnya turun, gak apa-apa lah guys. Oke, sabar. Oke, kita D3 cuy. Kita coba D3, pembalikan arah tren guys. Jadi kalau ini loss, kita arah trennya turun. Jadi pembalikan arah tren. 8, 7, 6, 5, 4. Tapi sabar guys, kita open posisinya nanti aja. Nah, pembalikan arah tren kita open posisinya, oke? Pembalikan arah tren. Wah, durasinya sampai 18 menit tuh. Kita sabar, kita tunggu. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, profit. Nah, seperti itu guys, profit kan. Oke, kita habis guys, cukup sekian, oke? Kita besok pembahasan tentang open posisinya guys. Kita juga masih belajar guys, jadi jangan terlalu nafsu, oke? Nah, harus sabar guys. Oke, see you next time, bye bye.